Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pertemuan kali ini, teman-teman, kita sudah berbicara tentang dasar-dasar getaran mekanik. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang gerak harmonik sederhana. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang getaran bebas teredam. Oke, sebelumnya kita bisa perhatikan teman-teman. Di sini ada dua persamaan yang bermakna sama ya, hanya saja pada fenomena yang berbeda. Satu ini pada benda yang berputar memiliki momen inersia ya. Kemudian di sini dengan menerapkan formula gaya ya, hukum Newton. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Kita peroleh persamaan diferensial orde 2 di mana M adalah massa, A-nya adalah percepatan, kemudian K-nya itu adalah konstanta pegas ya. Di sini turunan kedua ini dari gravitasi ya, M kali G ini awalnya. Nanti teman-teman lihat lagi formula ini diperoleh dari sebelumnya. Oke. Ft ini di sini nanti ada beberapa kasus saat Ft-nya 0 maupun tidak 0 ya. Ini yang disebut bagian pelengkap atau komplementari. Ini bagian umum, persamaan umumnya. Oke, kita lihat di sini ada 3 spesifikasi tentang getaran ya. Pertama, getaran bebas tanpa redaman. Kemudian getaran bebas teredam. Ada juga getaran paksa gitu. Kapan getaran bebas tanpa redaman terjadi? Itu saat A sama dengan 0. Jadi ini nanti tidak ada turunan pertamanya, kecepatannya nggak ada, dan Ft-nya sama dengan 0. Jadi kita punya formula M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah Kx sama dengan 0. Itu getarannya nanti akan bebas tanpa redaman. Kemudian getaran bebas teredam, dia terjadi pada saat A-nya bernilai positif ya. A-nya bernilai positif dan Ft-nya tetap 0, dia bebas tapi teredam. Ada getaran paksa, saat A-nya 0, dia hanya 0, kemudian Ft-nya tidak sama dengan 0. Nah, nanti bagaimana untuk kemungkinan lain saat A-nya negatif? Nah, ini teman-teman perlu kaji lagi ya, diskusikan silahkan. Ketika A-nya negatif, kemudian Ft-nya tidak sama dengan 0, kasusnya seperti apa ya? Oke, next kita lanjut. Kita akan kaji tentang getaran bebas teredam dulu. Oke, getaran bebas teredam ya. Sebetulnya tanpa redaman dulu sih itu. Tapi nggak masalah lah, nanti kita bisa kaji secara terpisah. Enaknya sih dari sini tanpa redaman, tapi kita coba getaran bebas yang teredam dulu. Oke, karena persamaan tidak terlalu rumit ya, sederhana aja. Ini tinjauan dengan massa ya, massa dan pegas. Oke. Struktur hanya mengalami getaran karena dirinya sendiri tanpa ada beban luar. Jadi tidak ada gaya dari luar, dia hanya bekerja karena ada massa di sana ya, karena dirinya sendiri di situ. Tentunya ada gaya gravitasi tetap ya. Dan dia mengalami efek redaman. Ya, kapan dia terjadi itu kondisinya A-nya lebih besar dari 0, Ft-nya sama dengan 0. Kemarin dari persamaan ini kita peroleh ini C konstanta pegas ya. Kita punya apa? Kita punya bahwa bisa diperoleh persamaan seperti ini. Kita tahu bahwa kecepatan putar itu frekuensi natural omega di sini itu adalah K per M. Dengan kata lain K per M ini, jadi dari persamaan ini semua dibagi M, teman-teman, dibagi M dapat X double dot ditambah ini turunan kedua ya, C EQ per M EQ semua dibagi M EQ ya. Kemudian ditambah K EQ dibagi M EQ. Di sininya dalam kasus ini Ft-nya Fex-nya kita sama dengan 0. Kemudian kita punya apa di sini? Kita punya bahwa K per M itu adalah omega. Dengan kata lain, kita kuadratkan kedua ruas. K per M ini adalah omega kuadrat. Dan C per M ini, teman-teman, kita bisa peroleh dari damping rasio. Ya, damping rasio. Zeta ini, zeta. Damping rasio itu kan persamaan C per 2 akar KMQ. Maka kalau teman-teman lakukan proses aljabar sederhana nanti diperoleh 2 zeta
omega. Jadi yang kita gunakan nanti bentuk perhitungannya menggunakan frekuensi natural dan damping rasio. Frekuensi natural dan damping rasio. Kemudian kita lihat ada persamaan karakteristik dari sini ya. Teman-teman kalau lihat di sini persamaan order 2 dengan koefisien untuk x dot itu 2 zeta omega dan di sini omega kuadrat untuk x ya. Kita peroleh persamaan karakteristiknya untuk persamaan diferensial order 1 itu untuk akar-akar ya istilahnya. Ada 2 akar-akar nanti kita peroleh min zeta omega n ditambah plus minus omega n akar zeta min 1 kuadrat. Ini yang disebut jenis peredamnya. Ya, jenis peredamnya. Kalau dia lebih besar dari 1 maka dia akan teredam gitu. Dan di situ nanti ada beberapa percabangan. Jadi nanti diturunkan persamaan ini menggunakan formula ABC. Ini udah di persamaan di matematika teknik 1 ya. Nanti kita dapat persamaan karakteristiknya itu bentuknya akar-akar itu 1,2 min zeta omega n plus minus omega n akar zeta minus 1 kuadrat. Ini. Kemudian di sini teman-teman harus lihat ini ada C besar C kecil ya. C besar C kecil ini faktor redaman seperti zeta ya. Nah, ini lihat di sini tuh kan sama dengan zeta ya. Nah, untuk C per C besar C kecil itu zeta. Zeta ini redaman kritis, namanya C besar C kecil itu kita sebut redaman kritis 2M omega. Jadi kita misalkan persamaan yang tadi 2M omega itu ada terjadi karena redaman kritis, kemudian C per M itu ada faktor redaman di sini, ini faktor redamannya atau damping rasio tadi. Nah, kemudian kita peroleh persamaan seperti ini ya, C per M sama dengan damping rasio dikali, ingat C besar C kecil 2M omega. Nanti akan kita gunakan perhitungannya di contoh soal ya. Kita punya formula 2 zeta omega n itu sama dengan ini C per M. Jadi di sini ini tuh nanti 2 zeta omega itu sama dengan C per M sebetulnya, C per M ya. C-nya yang mana, M-nya yang mana ini? CM-nya. Oke. Kita lanjut dulu. Tadi kita bicara jenis peredaman itu ada zeta min 1 kuadrat ya. Nah, itu ada yang disebut peredaman berat, tidak terjadi getaran. Itu pada saat zeta kuadrat kurang dari 1 bisa 0, atau kalau zetanya lebih besar dari 1, dia kritis kalau zetanya sama dengan 1, dia ringan atau terjadi gerak oscilasi kalau zetanya kurang dari 1. Ini spesifikasinya ya. Nah, kemudian terkait dengan akar-akarnya, itu dia tidak sama. Tadi S1, S2 kita punya, dia bisa tidak sama pada saat kapan. Nanti kita punya penyelesaiannya seperti ini. Nah, ya. Nah, akar-akarnya berbeda, tapi nanti dia teredam juga. Kemudian akar real dan sama. Pada saat kasus S1 sama dengan S2. S1, S2-nya itu yang ini. Hasil dari ini. S1, S2. Nanti kita perlu S1-nya yang positif, S2-nya yang negatif ya, yang minus. Ini plus, ini minus. Nanti diakumulasikan. Itu kita lihat kapan dia bisa akarnya berbeda dan tidak sama, kapan dia sama, dan kapan dia imajiner. Oke ya teman-teman. Nah, ini kita punya frekuensi alami atau omega sama dengan akar K per M. Ini akan kita gunakan nanti di getaran bebas tanpa redaman. Dan ini adalah frekuensi alaminya, dimana F sama dengan omega per 2P. Ini pada saat frekuensi getaran teredam ya, damp itu redaman, itu kita peroleh ini dan bisa disederhanakan menjadi akar K per M. Kalau menggunakan ini siklus per detik satuannya ya, frekuensi alami ini. Kita lihat, oke, kita lihat contoh soal. Sebuah benda dengan berat 32 lb digantungkan pada sebuah pegas. Ini beratnya ada 32, digantungkan pada sebuah pegas. Ini pegasnya ya, ada konstanta pegasnya K, ini turun naiknya Y, ini ada dampingnya, ada peredamnya C. Oke. Menggunakan peredam 4 dx per dt. Akibat beban tersebut, pegas mengalami perpanjangan 2 ft. Nah, apabila beban dari kondisi kesetimbangan ditarik ke bawah sepanjang 0,5, dari titik setimbang kita tarik 0,5, dan selanjutnya dilepaskan dengan kecepatan 0 per ft per second, tentukan jenis peredam yang terjadi. Nah, jenis peredaman yang terjadi.
Ini kita bikin dulu formulanya teman-teman ya. Jangan lupa kita punya R kuadrat sama dengan ditambah 4 ya, 4R. Nah, R kuadrat ditambah 4R ditambah, ini kita lihat beratnya berapa, 32 ya, 32 dibagi 2 16 ya. Nah, berarti jadi 16 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lihat di sini F sama dengan K dikali S ya. Ini 16 itu input dari sini. F sama dengan K dikali S. F-nya 32 sama dengan K dikali S-nya 2 ya. Oke. S-nya 2 ya. Di sini S-nya 2. Kemudian K sama dengan 16 LB per FT. Oke. Kita dapat kayaknya 16 LB per FT. Ini 16 input. Kemudian kita dapat akar-akarnya itu sebetulnya kalau kita masukin persamaan kuadrat, A-nya 1, B-nya 4, C-nya 16. Kita substitusi ke sini, kita peroleh ternyata akar-akarnya mengandung imajiner ya. Min 2 plus minus 2 akar 3I. Nah, jangan lupa M-nya kita lihat, M-nya di sini masanya W per G, gravitasi juga ada ya, 32 per 32 sama dengan 1 ya. Kemudian kita punya persamaan umumnya. Persamaan umumnya itu X sama dengan E pangkat AX ya. Min di sini dalam hal ini min 2 ya. Min 2T. Nah, C1 sin 2 akar 3I 3T ditambah C2 cos. Ini persamaan umumnya nih. Nanti teman-teman bisa masukin ke persamaan ini. Kemudian dicari turunannya. Setelah dicari turunannya, nanti lihat kondisi awalnya. Pada saat X0 sama dengan 0,5 FT, kemudian T-nya sama dengan 0, substitusi semua, dapat C2-nya 0,5. Begitupun dengan yang kedua, turunannya dicari, masukin T-nya sama dengan 0, didapat C1-nya. Nah, C1, C2 udah dapat, tinggal kita substitusi ke persamaan ini. Tadi yang pertama, X sama dengan E pangkat min 2T, ini A ya, AT, E pangkat AT, ini min 2T, C1 dikali sin 2 akar T, terus C1 C2 nya kita ganti dengan persamaan yang kita peroleh C1 C2 nya 1 C2, sehingga kita peroleh untuk kasus ini di sini nanti X nya sama dengan ini kita peroleh dimana setengah sama dengan min sin theta akar 3 per 2 sama dengan cos theta. Nah, ini kita lihat kembali ke persamaan umumnya, kita substitusi ke sini, didapat nilai C-nya ya, akar dari C1 kuadrat ditambah C kuadrat dapat ini. Oh iya, dari C1 C2 teman-teman masukin dulu ke persamaan umum, didapat C-nya, baru substitusi lagi ke persamaan umumnya. Nanti didapat, dia ternyata periodik ya, dimana nanti X-nya kita punya formulasi umumnya C cos lambda T ditambah Si sama dengan C-nya substitusi dari sini. Kemudian kita dapat C-nya mana tadi? Akar 3 per 3 E dikali AT dikali cos dari lambdanya sendiri 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ini lambda kan ya. Lambda T gitu ya. Nah, itu plus theta dengan faktor redaman akar 3 per 3, dimana di sini 2 dikali M dikali ini damping rasionya, faktor redamannya segini, dia kurang dari 1, jadi termasuk dalam redaman ringan. Jadi tujuan kita mengklasifikasi jenis redamannya itu redaman seperti apa. Ini nanti slide ini akan saya kirim juga ke WhatsApp grup teman-teman, biar teman-teman lihat rincinya ya, gitu. Oke. Ya, saya pikir nanti saya akan berikan beberapa soal untuk latihan teman-teman terkait dengan jenis peredaman yang terjadi ya. Oke, kuncinya teman-teman nanti ini pegas ya, gaya pada pegas, F sama dengan kali S 32. Di sini dulu kita mulai. Setelah didapat K-nya 16, substitusi ini adalah persamaan yang ini. Yang ini teman-teman. Nah, X double dot ditambah C per M ditambah K per M sama dengan 0.
C per M ditambah K per M. Jadi kita mulai dari situ. Nah, ini double dot itu untuk mencari akar-akarnya kita misalkan sebagai R kuadrat ditambah, oke, tadi peredamannya sebesar 4 ya, 4R, 4 dx per dt kan ya. Ini kan dia itu punya dari agak lama, kita ulang lagi. Oke. Jadi dari yang ini d kuadrat x per dy ditambah itu ya. Jadi tadi teman-teman udah punya ini ya, udah punya modal dasarnya. Kemarin itu kita punya persamaan yang awal itu ini a tambah kx ya, a tambah kx, a tambah kx, a tambah kx. Maaf, d per dx itu. Nah, dari kasus seperti ini nanti ini masih ada M dibagi semua, didapat nanti teman-teman untuk mencari solusinya. Kalau dia udah x dot ditambah katakan k x dot ditambah c lah, di sini c karena k udah saya gunakan, c ditambah k sama dengan 0. Ini tuh cara nyari solusinya gunakan R ditambah C, R ditambah K sama dengan 0. Nah, nanti dapatlah kita akar-akarnya. Ini di matematika teknik 1 ya, persamaan diferensial orde 2 karena melibatkan turunan kedua. Nah itu, jadi nanti teman-teman dari kasus ini di R kuadrat tambah 4R tambah 16, kita punya K-nya itu 16 dari sini ya, udah dihitung, kemudian disubstitusi, kita cari akar-akarnya menggunakan ini yang didapat akar-akarnya. Dan persamaan umumnya itu X sama dengan EAX yang tadi persamaan umum tuh. Mana persamaan umum tuh? Persamaan karakteristiknya. Nah, nanti masukin ke sini faktor redaman, jenis faktor redaman. Nah, ini. Yang ini C1E S1T ditambah C2T E pangkat S2T, substitusi ke sini. Nanti kita lihat akar-akarnya sama atau berbeda. Kalau kasus akar-akarnya berbeda, kita gunakan yang ini. Kasus akar-akarnya berbeda. Jadi nanti kita bisa lihat sebetulnya dari contoh awal tuh. Jadi kalau di sini kan kita dapat akar-akarnya min 2 plus minus 2 akar 3i. Oh, berbeda nih, udah jelas. Maka kita masukin dulu ke persamaan umumnya. Setelah dapat persamaan umumnya, ada tugas kita saja. Cari turunan dari sini. Udah dapat turunannya. Tugas kita nyari C1 dan C2 dengan kondisi awal. Kondisi awal tadi kecepatan perubahannya sebesar 0,5 dengan kecepatan 0 dan T-nya sama dengan 0, substitusi semua dapat C2 sama kasus kedua. Substitusi lagi dapat C1. Dari C1 C2 kita masuk lagi ke persamaan umum, kita dapat C besarnya itu akar 3 per 3, baru substitusi ke sini. Nanti sampai sini teman-teman punya persamaan ini, didapatlah min sin tetanya setengah, cos tetanya adalah akar 3 per 2. Nah, didapat ini nanti kan sama dengan kan 0, dapat ini, baru X-nya kita lihat kemudian faktor redamannya seperti apa, nah nilainya apakah lebih positif, kurang dari 1 atau lebih besar dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 tadi klasifikasi getarannya ada di mana? Kalau kurang dari 1, dia nah ini ya, ringan, redaman ringan. Oke, itu dulu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.